Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, terlebih dahulu saya mengawalinya dengan memperkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Liberius Rendo. Saya semester 6, prodi pendidikan sosiologi. Dan pada tugas seminar proposal, kami mendapatkan untuk membuat suatu proposal. Nah, di sini judul dari proposal penelitian saya itu berkaitan dengan analisis pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Floba Morata Kupang. Yang berikut kita masuk ke bab 1. Di bagian pendahuluan pertama itu latar belakang. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari permasalahan atau dari judul yang akan saya kaji. Jadi era revolusi industri 4.0 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Jadi maksudnya apa? Semenjak kurikulum Merdeka itu ada, sebelumnya kan kita menggunakan kurikulum K13. Nah, kurikulum tersebut diganti karena Menteri Pendidikan sudah menetapkan kurikulum pendidikan, kurikulum ini Merdeka Belajar, dan berlaku dari tahun 2021, tepatnya tanggal 1 Januari. Jadi latar belakang dari permasalahan ini, yang pertama itu saya menilai bahwa semenjak pergantian kurikulum itu banyak lembaga-lembaga pendidikan, institusi pendidikan seperti SMA, bahkan SMP atau SD itu banyak mengeluh atau tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan atau pembaruan kurikulum yang ada. Dari mana mereka beradaptasi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang memperlambat atau membuat mereka tidak mampu beradaptasi, karena ada hal-hal baru yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang tidak mereka dapat di kurikulum 2013. Dan itu merupakan masalah atau pokok dari rumusan masalah yang akan saya ambil sebentar. Jadi mungkin itu saja latar belakangnya. Kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini saya menuliskan rumusan masalah dalam bentuk 2 pertanyaan. Yang pertama, saya akan mengkaji bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Floba Morata Kupang. Terus di poin yang kedua, bagaimana tanggapan atau reaksi kepala sekolah dan para guru di SMA Negeri Floba Morata Kupang terkait pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada poin kedua ini saya akan melihat bagaimana proses adaptasinya, perpindahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Floba Morata Kupang. Terus yang kedua, untuk mengetahui tanggapan kepala sekolah dan para guru terkait pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Manfaat penelitian, manfaat praktis, memberikan penjelasan terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar
dan proses adaptasi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Manfaat teoritis, memiliki manfaat teoritisnya itu sebagai landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. Yang berikut kita lanjut ke bab 2, ke kajian pustaka. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum. Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya kurer, yang berarti lapangan perlombaan lari yang ada garis start dan garis finish. Dan pada saat itu pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antar satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Menurut Dr.H. Nana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Menurut George Weissman, kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut kita masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar ialah kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pedagogi guru melalui 5 cara, yaitu memanusiakan hubungan, yang kedua memahami konsep, yang ketiga membangun keberlanjutan, yang keempat memilih tantangan, dan yang kelima memberdayakan konteks. Cara ini lebih dikenal dengan cara 5M, sehingga nantinya mampu menumbuhkan murid yang merdeka belajar, yang mana murid yang belajar karena kemauan sendiri. Kurikulum Merdeka Belajar hadir sebagai jawaban atas ketatnya persaingan sumber daya manusia secara global di abad ke-21. Jadi singkatnya, kurikulum Merdeka Belajar ini dia memberikan peluang yang cukup besar atau menyerahkan keleluasan kepada peserta didiknya untuk mengembangkan kepribadian atau potensi yang ada dalam dirinya, bukan seperti kurikulum sebelumnya yang mengacu atau terpaku kepada guru. Yang berikut kita masuk ke peran guru dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama peran guru penggerak, ya. Karena dalam Merdeka Belajar ini kan ada yang namanya guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki kemampuan dan menggerakkan kelompok semakin guru yang ada di sekolah dan wilayahnya. Yang kedua, guru penggerak punya peran dalam merancang dan mengendalikan agar pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga peserta didik tidak bosan. Artinya apa? Para guru penggerak harus merancang pembelajaran itu sedemikian mungkin, ya, sedemikian rupa, dan bisa menciptakan suatu suasana di kelas yang tidak membuat siswa itu bosan dan membuat siswa itu menjadi lebih terdorong untuk meningkatkan prestasinya. Terus yang berikut, guru penggerak harus bisa menjadi agen penggerak dalam bidang meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah. Jadi semua kegiatan atau keperluan yang berkaitan dengan hal-hal apapun yang bisa dilakukan oleh guru penggerak, mereka harus bisa menggerakkan semuanya. Artinya apa? Mereka harus bisa mampu mengerjakan semuanya
sesuai dengan kapasitas yang ada. Oke, yang berikut kita masuk ke bab yang masih bab 2, yang bagian terakhir bab 2, penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang mengukur dampak implementasi kurikulum penggerak terhadap motivasi belajar peserta didik dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farah Fauziah dengan judul Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak terhadap motivasi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, kurikulum sekolah penggerak merupakan sekolah yang 26 mengedepankan hasil belajar dan di mana sekolah penggerak menekankan tema profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ujang Cepi Berlin dan kawan-kawan dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dia menunjukkan bahwa mengimplementasikan kurikulum merdeka yang diawali dengan pelaksanaan asesmen diagnostik, melaksanakan pembelajaran sesuai modul belajar yang berbasis proyek yang baik, proyek jangka pendek maupun proyek jangka panjang. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kurikulum merdeka belajar pada sekolah penggerak. Yang berikut metodologi penelitian, kita masuk pada bab 3. Metodologi penelitian. Di sini saya menjelaskan atau menggunakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif, di mana menurut Sugiono penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen atau kunci. Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti akan mendeskripsikan semua hasil penelitian secara rinci yang didasarkan pada pengamatan selama penelitian, semua catatan serta dokumentasi selama dalam proses penelitian. Kedua, waktu dan tempat. Tempat penelitian di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobang Warta Kupang. Terus yang kedua, waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Januari sampai pada bulan Maret tahun 2025. Subjek penelitian menurut Sugiono pada tahun 2013, subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Kepala Sekolah, kurikulum, para guru dan siswa di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobang Warta Kupang. Yang berikut kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data-data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, observasi atau pengamatan, yang kedua, wawancara, yang ketiga, dokumentasi. Yang berikut poin keabsahan data. Menurut Sugiono, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Maka demi mendapatkan keabsahan data, peneliti harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu perpanjangan pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, yang keempat triangulasi. Teknik analisis data. Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data setelah dilakukan terhadap pengumpulan data dalam observasi, wawancara, dokumentasi, penelitian yang disesuaikan dengan tujuan dari riset yang dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan tahap-tahap atau menulis dan berenam, yaitu reduksi data, diskusi data, dan penarikan kesimpulan. Dari sini sebenarnya ada grafik dari gambar kerangka berpikir pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga reduksi data, yang keempat penarikan kesimpulan.
Baik, itu saja presentasi dari proposal saya. Sekian dan terima kasih, selamat siang.